Untuk kali ini kita membahas, mungkin mengulang bentar untuk yang chapter 12 kemarin, map the scopes, kemudian bab selanjutnya, chapter selanjutnya itu ada show progress. Oke, mungkin review bentar yang untuk map the scopes. Ini bab ini terkait menemukan scope dalam suatu project. Mapping scope. Scope sendiri adalah kumpulan task yang saling terintegrasi. Jadi dalam satu scope ya isinya task-task yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Kemudian ini ada poin pertama, organize by structure, not by person. Di sini dijelaskan untuk mengatur dengan struktur, bukan dengan personnya. Struktur maksudnya adalah unsur-unsur yang saling terintegrasi. Kemudian tujuannya adalah dengan mengatur by structure tadi, tujuannya adalah agar task yang dikerjakan itu sejalan antara BE dan FE-nya, kemudian hasilnya bisa terlihat. Task yang dikerjakan tadi itu berkelompok dalam satu struktur, jadi terlihat hasilnya. Terus untuk scope map ini untuk membuat scope, pertama kita inisiasi dulu garis besarnya dari scope itu apa, kemudian setelah tahu secara garis besarnya, kita tahu unsur-unsur di dalam scope tersebut, apa-apa yang mau dikerjakan. Nah, kemudian setelah tahu apa-apa yang akan dikerjakan tadi, kita validasi atau kita pastikan requirement user dengan yang kita asumsikan dari scope tersebut. Gitu. Kemudian language of the project. Jadi scope itu bisa menjadi bahasa dalam suatu project. Maksudnya dalam suatu project itu bisa jadi scope itu bisa menjadi bahasa dalam suatu project dalam level makro. Contohnya kita membangun fitur klien di suatu project, kemudian tim menggunakan bahasa scope seperti bucket access itu udah selesai, fitur bucket access sudah selesai, kemudian kita selanjutnya implementasi invite client. Jadi pakai bahasa scope-nya. Scope-nya sudah selesai. Scope ini sudah selesai, kemudian lanjut ke scope berikutnya. Untuk case study, ini membuat message draft. Ini pertama menginisiasi secara garis besar message draft itu nanti apa-apa aja yang akan dibuat atau akan dikerjakan. Kemudian kita buat satu task list dari unsur-unsur tersebut. Ini di sini pertama itu ada start new, kemudian jika sudah selesai ini jika sudah selesai kemudian pindah ke scope yang lain. Nah, di sini ada task list trace, locate, sama save or edit. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan scope
itu ditemukan ketika project itu sudah berjalan. Jadi ketika ini misalnya sudah mengerjakan yang save or edit, kemudian ternyata ada yang bisa dipisah gitu. Jadi skopnya dipisah, save or edit sama send. Kemudian dari save or edit tadi bisa dipisah lagi menjadi store sama reply karena ada satu fitur khusus di masing-masing scope itu, store sama reply. Nah, kemudian dari sini sudah terlihat fitur-fitur yang sudah akan dibuat tadi, sudah dikelompok-kelompokkan. Kemudian ini menyelesaikan satu-satu skopnya. Dan ketika sudah komplit semua, itu bisa dilihat secara keseluruhan. Gitu. Kemudian ini discovering scope. Untuk menemukan scope, kita harus masuk ke dalam pengerjaan project itu sendiri. Jadi tidak sembarangan membuat scope. Nah, jadi untuk di awal project itu biasanya bisa jadi scope-nya itu udah dibuat. Scope-nya sudah dibuat, tapi tidak terlalu detail, itu nggak apa-apa. Karena emang di awal kita belum benar-benar tahu yang dimasukkan ke dalam scope-scope tersebut itu apa. Nah, kita tahu ketika kita sudah masuk atau sudah mulai mengerjakan dalam scope tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengetahui jika scope itu sudah benar atau tidak. Jadi, scope yang baik itu menunjukkan anatomi keseluruhan project. Ini ada beberapa indikasi indikasi yang menunjukkan jika scope yang kita buat itu sudah benar. Yang pertama, kita merasa bisa melihat keseluruhan project dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak ada sesuatu yang khawatir masih tersembunyi di dalam detail. Jadi sudah yakin bisa melihat keseluruhan project dan tidak ada yang tertinggal. Kemudian percakapan tentang project itu menjadi lebih mengalir karena scope yang dibuat itu benar. Kemudian jika ada task baru yang muncul, kita tahu di mana harus meletakkannya. Jadi scope itu berfungsi seperti bucket yang kita bisa dengan mudah memasukkan task baru ke dalam. Kemudian di sisi lain, ada 3 indikasi juga ketika kita harus menggambar ulang suatu scope, harus mengulang menggambar scope. Itu ada 3. Yang pertama, susah untuk mengatakan apakah scope itu sudah selesai atau belum, karena ini biasanya karena ada beberapa task dalam suatu scope itu yang tidak berhubungan dengan yang lainnya. Jadi misal ada satu task itu, jika task yang tidak berhubungan itu dikomplit, ya tidak berpengaruh dengan keseluruhan penyelesaian scope itu sendiri. Yang kedua itu ada namanya tidak unik dalam suatu project. Misal satu scope namanya front end atau bugs, itu terlalu global. Kemudian nomor 3 itu scope-nya terlalu besar.
Jadi untuk menyelesaikan scope tersebut itu memerlukan waktu yang lama. Seharusnya itu scope-nya bisa di breakdown menjadi lebih kecil sehingga bisa terlihat progres di masing-masing scope-nya. Nah ini sebelum lanjut dicek dulu deh teman-teman sampai poin situ ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ditanyakan atau nggak perlu dikonfirmasi sih? Oke, dari teman-teman sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Terkait definisi scope nih udah pada ngerti nggak ya? Coba mungkin dicek deh di random gitu. Maksudnya scope di sini tuh kayak gimana gitu? Ini random tanya, Pak. Iya, kamu tanya aja. Kasih tadi. Scope itu ini, jadi kumpulan dari ruang lingkup pekerjaan. Jadi kumpulan-kumpulan bagian-bagian dari yang harus kita kerjain gitu. Yang saling berintegrasi tentunya. Okay. Dari yang lain mungkin? Ada yang ingin menanggapi terkait pengertian scope atau udah sama-sama Kak Sita tadi? Oke. Ini bisa. Bentar. Dari kamu udah oke belum? Udah oke kayak gitu ya? Iya, udah. Oke. Oke, ya kalau definisi mungkin gampang lah. Yang penting itu sih memastikan 3 poin tadi ya. Karakteristik scope yang benar tuh kayak gimana, terus yang sebaliknya yang seperti apa gitu. Itu sih itu yang perlu di cross check juga, udah pada ngerti apa enggak gitu. Karena tuh ya yang praktikal di situ ya. Jadi tujuan utama di bagian ini kan map the scope ini kan ya kita bisa memakan pemetaan scope itu sendiri. Nah, jadinya kita harus tahu kan scope-nya harusnya kayak gimana sih memetakan scope itu gitu. Karakteristik seperti apa. Coba dicek lagi yang kayak tadi. Ditanya dulu sebelum masuk ke yang selanjutnya. Ini Pak, tanya yang 3 ini nih. Yang scope itu dianggap menjadi benar. Kalau yang pertama sih udah ini ya, kayaknya udah jelas ya. Jadi kita merasa bahwa keseluruhan proyek itu udah terlihat lah, nggak ada yang tersembunyi. Terus untuk yang kedua dan ketiga nih masih agak bingung gimana ya? Oke. Yang kedua itu kalau dijelaskan atau dituliskan di sini itu maksudnya percakapan tentang proyek menjadi lebih mengalir karena scope yang dibuat itu udah benar. Kalau di contoh di proyek, contohnya itu misal ada beberapa scope, kemudian dari beberapa scope itu lebih mengalir, maksudnya scope pertama itu awalnya itu dari scope 1 dulu. Kalau contohnya di KWS ya. Contoh di KWS itu ada kopi, kemudian ada aroma. Nah, itu 2 scope. Kemudian mengalirnya itu maksudnya alurnya pertama dari aroma dulu. Aroma udah selesai semuanya. Kemudian ke kopi mengambil data dari aroma. Tuh, kalau misalnya scope-nya benar berarti ya emang harusnya itu alurnya begitu. Kalau misalnya tidak mengalir itu, ini aroma udah jadi tapi tidak bisa dipakai di kopi, seharusnya bisa gitu. Itu bukan Pak Indra. Iya, gambarnya gitu ya. Jadi kembali lagi ya, di sini kan adalah indikasi bahwa scope-nya benar, bukan cuman ada scope gitu. Jadi kalau asal bikin scope itu ya gampang aja, tinggal pecah-pecah, tinggal
kelompok-kelompokin kan kayak gitu tuh. Tapi di sini kan poinnya adalah tanda skopnya itu sudah benar gitu. Nah, ya tadi sudah digambarkan ya bahwa itu nyambung gitu, antara skop itu jadinya nyambung. Ketika untuk membahas suatu proyek itu nyambung. Dalam skop yang lebih kecil aja, misalnya gini, terkait manajemen user aja yang paling gampang ya, balik ke basic aja lah. Itu kan ya standar lah ya, mungkin ada halaman atau CRUD secara umum lah, secara umum kan dia ada indeksnya, halaman indeks, ada halaman create, edit, delete kan gitu. Nah, ketika kita definisikan paling nggak ada create, read, update, delete itu skopnya lengkap ya untuk manajemen user katakan seperti itu ya. Ini skopnya kita perkecil gitu. Projectnya kita perkecil hanya manajemen user gitu. Ada 4 poin tadi. Nah, ketika tidak ada create-nya, kita hanya mendefinisikan skopnya adalah index atau read dan read, terus skopnya adalah update dan delete gitu. Kita lupa nih ada scope create-nya, maka itu pasti nggak akan ngalir kan? Nanggap nggak? Jadi nggak mungkin gitu kan ada halaman indeksnya nih bikinnya dari mana? Berarti ada yang kurang gitu, pasti ada yang kurang, ada yang nggak nyambung gitu loh. Kalau minggu lalu aku bilangnya ini kayak puzzle-nya ada yang kurang, antara entah puzzle-nya kurang atau puzzle-nya salah ngambil puzzle-nya yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi tandanya kalau scope-nya itu sudah benar, itu pasti sudah nyambung. Nah, nyambung dan ketika itu diselesaikan, maka ya selesai proyeknya atau selesai scope yang besarnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan cuma asal mecah-mecah atau yang penting kelompok-kelompokin, yang kebayang apa dikelompokin gitu. Nah, itu oke, itu memang bikin scope kayak gitu yang dijelaskan di awal ya, yang di atas-atasnya kan elaborasi dulu semua atasnya, di kelompok-kelompokin kayak gitu kan, itu bikin scope. Terus sebagai language of project, ya itu untuk ngomongin ke klien lebih enak kayak gitu, oke gitu. Tapi di sini yang dititik beratkan adalah ini jadi satu bab khusus terkait gimana kita tahunya bahwa scope-nya itu udah benar gitu. Nah, tahunya udah benar ya tadi itu, nggak cuma sekedar ini mudah untuk ngomongin ke user, nggak sekedar itu ada scope-nya dipecah-pecah terus dikumpul-kumpulin kayak gitu-gitu, tapi ya itu ngalir kalau di bab nomor 2 ini, bahwa itu ngalir gitu kan. Itu menjelaskan juga yang nomor 1 sih, nyambung gitu. Nomor 1 kan kita menyampaikan bahwa ya kita dengan scope yang sudah definisi itu bisa tahu keseluruhan project gitu kan. Ketika scope selesai ya nanti projectnya bisa selesai gitu. Dan nggak ada yang tersembunyi. Nah, nomor 2 ini menekankan pada itu nyambung gitu. Jadi nggak cuma sekedar kelihatan semua, tapi juga alurnya itu bisa nyambung kayak gitu sih arahnya. Bisa dipahami nggak ya? Ya. Berarti benar ya yang dibilang itu Mbak Muti. Ya. Jadi sama nomor 3 ya Pak. Yang nomor 3 itu jadi ketika ada satu task yang muncul atau satu task baru itu kita tahu kita harus meletakkan task tersebut di skop mana, karena skop dalam satu project itu sudah dibuat semua. Kalau sudah benar, kita tahu misal ada satu task baru nih, itu masuknya skop mana. Ya. Sip. Dari teman-teman lain ada yang ingin didiskusikan lagi terkait 3 karakteristik yang benar dan salah. Dicek lagi aja, ditanya lagi ya. Kamu yang tanya aja, nggak apa. Nih poin ini memang perlu agak didalemin sih supaya pemahamannya sama gitu ya. Dari Mbak Erika. Tunjuk lagi aja. Mbak R. Halo. Nah, tadi Pak Atep udah yang 3 indikasi jika skopnya benar. Kalau yang 3 indikasi menunjukkan skop harus dibuat ulang itu kalau dari pemahamannya Mbak Erika gimana? Yang nomor 1. Ya, boleh semuanya juga nggak apa-apa. Semuanya. Ya. Yang salah ya? Iya. Iya, yang skopnya salah. Kalau yang salah itu kan dia itu ditulis ada 3. Kalau yang pertama itu
susah lah kita intinya tuh kalau kita mau misal nih kalau ditanya nih user management udah selesai belum, nah itu kita nggak bisa jawab selesai gitu, udah kayak gitu. Oke. Karena kenapa? Karena kalau misal ini kan tadi tuh kita salah nge-mappingin scope-nya itu, jadi kita nggak bisa bilang kalau scope itu tuh udah selesai karena masih ada task yang kayak nggak related kayak gitu. Terus habis itu kalau yang kedua itu ini intinya itu nama scope-nya itu general, dia nggak spesifik. Di situ kan dicontohin kayak front end sama bugs. Gampangnya sih bugs sih. Kalau bugs itu kan di semua fitur pasti ada kan. Nah, kalau misal scope-nya scope bugs gitu, nah ya itu nggak bakal bisa selesai karena bugs kan ada di berbagai fitur. Nah, mending untuk nulis bugs itu di fitur tersebut kayak gitu. Jadi bisa gampang buat ngomong kalau misal fitur ini tuh bugnya udah selesai kayak gitu. Karena kalau misal ada scope bug sendiri, ya bugs kan itu ada di fitur yang lainnya gitu. Ya. Terus kalau yang nomor 3 itu dia scope-nya kegedean. Jadi di dalam scope itu mungkin gitu bisa kita pecahin lagi gitu. Jadi kalau misal ini sih gampangnya kalau misal kita lihat kayak progres gitu. Kalau progresnya kalau di mana balsamic itu kan balsamic apa namanya nih shape up ini kan di next chapter-nya itu dia ada namanya itu hill chart, hill card. Nah, itu kalau kita ngelihat hill card tuh ini yang scope-nya gede tuh dia nggak bakal gerak-gerak gitu. Padahal tuh sebenarnya udah gerak, cuman karena isinya bisa dipecah, ya isinya tuh gede dan kemungkinan bisa dipecah. Jadi waktu di hill card itu kelihatan dia tuh nggak gerak, padahal sebenarnya udah gerak. Intinya gitu. Ya, Paham nggak? Udah. Ya, paham. Terima kasih Mbak Er. Ya, sama-sama. Mbak Dina. Udah oke. 3 poin itu. Oh, udah ya. Terus ke selanjutnya itu Ya, udah lanjut. layer cakes. Ini kemarin dijelaskan itu layer cakes itu project yang antara front end dan back end-nya itu saling sama gitu, sama-sama tipis. Jadi apa yang terlihat di front end itu back end-nya juga nggak lebih besar dari itu. Dan bisa selesai dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ini ada contoh project dengan model iceberg. Front end yang terlihat dari luar itu dikit, tapi di dalam project tersebut ada back end. Prosesnya itu lebih banyak dari front end-nya. Nah, dijelasin dulu yang iceberg tadi, kalau misalnya kondisi kayak gitu jadinya gimana gitu. Dijelasin juga tuh. Kasih contohnya juga, di situ kan ada ya contohnya. Terus kalau misalnya ada kondisi scope yang iceberg itu terus gimana ya?
Oh, jadi kalau misalnya iceberg, ada yang tipenya iceberg kayak gini, kita bisa memisahkan scope antara front end dan back end-nya. Gitu. Kemudian di back end sendiri, nah itu bisa dipisah juga berdasarkan concern-nya masing-masing. Nah, jadi front end dan back end-nya di scope-nya terpisah. Kemudian di back end sendiri masih di breakdown juga sesuai fitur-fitur yang dibuat. Ini juga berlaku untuk yang front end-nya lebih banyak dari back end. Jadi back end dan front end dipisah, kemudian di front end-nya sendiri bisa di breakdown juga menjadi masing-masing scope. Gitu. Poin terakhirnya itu ya, yang di iceberg itu ya, coba itu maksudnya gimana tuh? Ya, paragraf terakhir lah. Nah. Ini untuk paragraf terakhir itu untuk kasus iceberg tadi. Kalau ada yang membantu boleh ya, kan minggu lalu Sita sama Erika juga udah baca bab ini ya. Boleh sih saling menambahkan lah. Sita. Yang iceberg tadi putus-putus suaranya, maaf. Yang iceberg ya? Iya, yang paragraf terakhirnya itu. Oh, jadi ini kalau UI-nya lebih kompleks, jadi daripada backend, jadi apakah emang UI-nya memang diperlukan seperti itu atau memang ada yang bisa kalau yang nggak amat bisa nggak dipakai gitu, apa sih irreducible tuh? Oh, jadi ini untuk kasus yang front end-nya lebih banyak dari back end. Jadi kita harus mempertanyakan ulang apakah dengan proses back end yang seperti itu, apa kita butuh front end yang begitu banyak untuk itu. Apakah bisa lebih dibuat simpel atau enggak? Okay. Masih pas baca kalimat itu kayak gitu. Tuh. Cuman kalau UI doang ya, cuman kalau UI yang lebih itu doang gimana? Ini di sini contohnya UI doang sih, tapi kalau apa sih faktanya ya bisa saja back end-nya yang rumit gitu. Mungkin. Gimana? Itu di situ dicontohkan dua loh ya. Oh iya ya, dua format backend and frontend. Jadi defense UI-nya. Aku kira UI dong. Oke, jadi dibaca deh. Ini bisa dua-duanya ya. Itu kan dari awal juga for both back end and front end iceberg ya. Ya baik icebergnya itu gunung esnya atau di sisi back end ataupun front end kan gitu. Itu ya kita perlu pertanyakan dulu lah. Kita jangan telan mentah-mentah kan gitu kan.
itu kalau misalnya kondisi seperti itu tuh memang penting apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya UI-nya yang lebih gede, jauh lebih melebihi back-end-nya gitu ya, nah itu kan situ kita beneran nggak sih butuh fancy UI gitu kan, dan fancy itu nggak sih butuhnya gitu. Tapi kalau sebaliknya back-end yang lebih gede itu di situ kan juga ditanyakan tuh, ada cara lain nggak sih untuk ngembangin back-end-nya itu sehingga ya nggak ada ketergantungan ke sisa sistemnya gitu ya, kayak gitu. Jadi dua-duanya bisa kita pertanyakan sih, kayak gitu. Karena kalau misalnya back-end-nya udah sebegitu gede, tapi nyambung ke UI yang kecil doang gitu, nah itu kan mungkin bisa dipisah itu. Mungkin bukan itu skopnya, itu mungkin memang sistem lain gitu kan, seperti itu. Gitu sih. Ya udah lanjut dulu deh. Nanti di cross check lagi ya terkait beberapa poin ini. Dari layer cake sampai bawah nanti ditanyain lagi. Ini selanjutnya itu Chowder. Jadi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan scope. Jadi Chowder itu adalah list dari tugas-tugas tas-tas yang tidak sesuai di manapun, tapi harus diwaspadai. Contohnya gimana contohnya? Sudah dikasih contoh nggak biar lebih kebayang? Belum kebayang contohnya, Pak. Saya tadi kamu menjelaskannya juga kayak masih kurang pas sih. Ya mungkin maksudnya benar tapi nggak tahu. Kata-katanya masih kurang ini. Mungkin ada yang bisa ngasih pandangan lain nggak? Apa sih maksudnya Chowder ini? Gimana sih gitu? Ada yang ingin menjelaskan? Tunjuk. Mbak Erika. Wah, Erika terus sih, masih tahu. Yang lain nggak apa-apa lah, nggak cuma harus Erika masih tahu yang udah. Yang kemarin jelasin. Yang lain, Mbak Anita. Ya, yang lain juga, biar membaca juga. Mbak Anita. Ya. Teh Dewi, Mbak Anita. Kalau baca di ini ya, Chowder ini dia yang nggak masuk ke dalam skop, tapi ini pun ada batasnya gitu, jangan lebih dari 5 item. Kalau lebih dari 5 item itu bisa dicurigai bahwa itu tuh itu salah satu skop lainnya. Nah, untuk contohnya aku belum bayang itu sih. Oke, mendefinisikan nggak masuk ke skop itu harus hati-hati ya. Kata-kata nggak masuk itu di sini kurang pas sih. Jadi sebenarnya maksudnya di sini kan ya biasanya pasti akan ada banyak tas atau hal-hal yang ya sebenarnya dia belum dapat tempat gitu loh, belum punya rumah nih, skopnya di mana gitu. Jadi bukan berarti nggak masuk, tapi dia belum dapat. Kan tadi kan ceritanya kan gini ya, ada skop besar yang boundary-nya itu, terus kan sering berjalannya waktu nemuin banyak tas gitu kan, dari tas-tas itu terus bisa dibikin skop-skop dari situ kan, beberapa tas dikelompokin jadi skop 1, 2. Tadi ada contohkan tadi apa, saya bikin draft, terus ada skop bikin trash kayak gitu kan. Itu kan skopnya kan baru dibikin setelah ada beberapa tas yang dianggap itu related kan, kayak gitu kan. Nah, ini tuh nanti akan selalu ada hal-hal yang dia belum punya kelompok tadi itu, belum punya scope, belum punya task list gitulah kalau di kita gampangnya gitu ya. Anggaplah kalau di kita task list itulah skopnya kan task list itu. Nah, itu
kita kelompokin sendiri gitu. Artinya ya dia kan belum punya kelompok nih. Nah, kalau belum bisa masuk ke pengkategorian yang sudah kita bikin, nah itu harus hati-hati gitu. Itu harus sering kita cek gitu. Kalau misalnya itu sudah banyak, nah bisa jadi itu jadi scope yang sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya itu cuma 1-2 ya boleh jadi itu memang sebenarnya nggak masuk scope kita gitu. Tapi bisa jadi memang belum dapat tempat aja. Kayak gitu sih. Jadi misal apa namanya? Ya di proyek apapun lah. Saya proyek apa yang Dewi Simloan gitu ya. Semua kan ada scope-scope-nya kan. Ada loan agreement, ada simulasi, proyeksi, report kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba kita juga tahu bahwa ada tas-tas terkait sentri gitu. Gampangnya gitu aja wes. Terkait sentri. Nah, kalau cuma 1 tas, 2 tas itu kan itu mau dimasukin kemana? Kan nggak bisa masuk ke tas yang scope-scope yang udah terdefinisi di awal tadi. Scope fiturnya itu gitu. Kan gitu ya. Nah, kalau cuma 1-2 tas ya nggak apa-apa sih, udah dibiar di luar aja jadi tas bebas aja lah gitu. Nggak punya definisi tas list khusus itu ya. Mungkin anggap aja ada 1 tas list yang sifatnya general gitu kan, atau ya apalah technical apa general aja gitu. Yang dia belum punya kelompok sendiri. Tapi once isunya nanti banyak, yang dari sentri kok tiba-tiba jadi banyak, itu ada 5 sampai 10 gitu ya. Ya itu menunjukkan ya kita sudah saatnya untuk bikin task list khusus buat sentri gitu sih. Maksudnya sih kalau yang aku pahami ke arahnya ke sana gitu. Jadi kalau misalnya masih dikit ya kita bisa siapin sih 1 task list khusus gitu untuk menampung yang belum punya scope itu tadi ya, yang belum punya mappingan itu atau yang nggak masuk scope utama gitu kan. Misalnya ada dari sentri, ada dari sonar, beberapa hal yang mau kita enhance. Tapi itu kalau cuma 1-2 poin, terus misalnya terkait non fungsional yang lain gitu ya, ya itu masuk ke sana aja, nggak perlu dijadikan 1 task list khusus gitu loh. Kalau cuma 1-2 task gitu, jadi belum relevan untuk dibikin 1 scope khusus, intinya kan kayak gitu. Tapi kalau itu sudah jadi banyak gitu kan, kalau di situ kan ceritanya dari 3 ya, mendekati 5 gitu, 5 lah, kita 5 item ya itu sudah layak untuk kita bikin scope sendiri gitu, kita bikin task listnya sendiri lah. Arahnya ke sana sih. Gitu. Berarti itu masuknya ke scope. Gimana? Masuknya ke scope baru. Jadi kan ketika dikumpul-kumpul, oh ini beda nih ya, kayak yang lain ya. Misal ada beberapa lebih dari 5 item gitu kan, jadi scope baru. Berarti kan itu harus dibahas juga dengan si usernya terkait scope tersebut karena udah melebihi 3-5 item. Ya. Ya itu tadi apa namanya? Belum tentu scope baru juga. Jadi sebenarnya memang belum dapat tempat gitu loh. Belum dapat tempat. Artinya kan gini, sebenarnya boundary-nya tuh tetap. Cuman balik ke yang atas tadi ya, definisi scope yang benar itu kan ketika semua scope-nya itu nyambung, terus ketika semua scope-nya itu bisa mendefinisikan keseluruhan project. Nah, kalau yang aku contohkan tadi sentri tadi, ketika dia ada banyak isu dan itu menjadi concern untuk diselesaikan, ya itu harus dibikin kan di situ kan. Meskipun itu dari awal tidak didefinisikan, tapi kan itu menjadi persyaratan standar di Java nih, bahwa sentrinya tuh harus dibenerin. Ya, jadi ya itu harus dimasukin sebagai salah satu bagian scope, meskipun itu dari klien tidak men-state bahwa sentrinya harus 0 atau seperti apa, karena mereka juga nggak punya itu gitu misalnya kan. Kayak gitu sih. Jadi belum tentu juga bahwa semua yang tidak di-state oleh klien, terus kalau dalam hal ini belum punya tempat scope-nya di mana, SOW-nya di mana sebelumnya, itu belum tentu dia di luar scope project secara keseluruhan gitu loh. Kita harus lihat dulu seperti apa. Misalnya tadi aku contohkan sentri, nanti ada kasus lain misalnya terkait enhancement UI atau UX-nya kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kita cuman UI UX yang bermasalah cuma 1 halaman yang terkait responsifnya gitu. Ya itu udah tinggal dicari aja halaman yang responsif itu maksudnya scope mana, tinggal dibikin di situ aja gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata makin banyak gitu ya,
oh kita harus merombak CSS-nya, kita harus merombak layout-nya, macam-macam kayak di UI UX, dan itu nggak related ke satu scope tertentu gitu. Ya itu layak untuk dijadikan satu task list khusus gitu ya, untuk improvement user interface-nya atau user experience-nya. Semacam itu sih. Karena itu memang belum tentu sudah punya tempat gitu loh. Saya coder kan di situ. Jadi dia belum punya tempat. Nah, belum punya tempat, tapi kalau misalnya dia memang dibutuhkan di project itu, artinya memang ya akhirnya jadi banyak, itu ya kita harus hati-hati, harus perhatikan benar-benar gitu loh. Ya mungkin itu memang butuh tempat sendiri gitu. Intinya sih kayak gitu sih maksudnya. Ya, dilanjutin. Ya itu yang contoh tadi. Kemudian yang mark nice to have with simbol. Yang ini itu dalam suatu project atau scope itu pasti ada optimasi-optimasi yang muncul ketika progres berjalan. Nah itu ada yang sifatnya nice to have. Nah dari nice to have itu dibuat task. Jika dibuat task itu diberi tanda sendiri khusus untuk fitur nice to have. Jadi bisa dipilah ketika kita akan melanjutkan atau akan mengerjakan itu mana yang akan dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan. Mbak, aku mau tanya. Ya. Gimana caranya kita bisa tahu kalau satu project itu punya kebutuhan, dia tuh ditandai dengan must have atau nice to have? Jadi bedain mana yang must to have sama nice to have. Must to have itu sesuatu yang harus ada di project atau requirement-nya. Nah, misal ada manajemen pengguna tadi, itu pasti ada create, edit, hapus, sama menampilkan data. Nah, itu 4 tadi itu must to have masuknya. Kalau requirement-nya manajemen pengguna. Kemudian ada misal biar datanya buat tapi ada fitur yang dari manajemen pengguna itu bisa dioptimasi, misalnya tambah searchingnya by alamat kayak gitu, atau searching by name gitu. Jadi kalau misalnya tidak masuk ke manajemen pengguna itu fiturnya tetap selesai gitu. Itu bukan Pak Indra. Coba yang lain mungkin bisa membantu tuh. Nah, yang lain simpel ya, emang kayak gitu. Mbak Anita. Saya kah? Ini bahas yang itu nggak sih, must to have dan nice to have gitu ya? Ya. Kalau must to have itu berarti ya itu memang harus ada, misalkan apa ya? Misalkan fitur login deh. Jadi ketika fitur login itu nggak ada, aplikasinya nggak bisa jalan, karena untuk misalkan Facebook aja deh. Facebook ketika aku pengen update status gitu, itu kan harus login. Jadi kalau misalkan fitur loginnya nggak ada, ya aku nggak bisa update status kayak gitu sih. Terus kan misalkan nice to have itu update status itu butuh fitur buat upload foto. Upload foto itu bisalah nanti dibuat nanti, yang penting kan aku bisa update status. Nah, jadi kalau upload foto itu bisa jadi nice to have, bisa dikerjakan ketika must to have-nya udah selesai. Jadi
Kak, aku melenceng ya. Jadi kalau tadi misalkan tadi fitur loginnya kan memang harus ada. Kemudian itu kan jadi must to have, dan kemudian fitur update status itu di sana ada fungsi untuk upload foto. Nah, upload foto itu nice to have. Ya, itu nanti bisa dikerjakan setelah must to have-nya selesai. Kalau dalam hal ini must to have-nya kan berarti fitur update statusnya kayak gitu. Mbak, muter ya aku ya. Tadi paham nggak, Dina? Paham, Mbak. Gimana, Dina? Kamu pahami gimana cara ini? Kalau aku memahaminya sih kayak yang fitur PRUD itu, Pak. Kan itu wajib punya, atau misal suatu yang tadi Mbak Dina bilang contohnya Facebook itu setiap aplikasi pasti punya fitur login juga. Terus kalau nice to have tuh mungkin ya yang kayak upload status tapi ada fitur upload foto kayak gitu sih, Pak. Tadi seperti itu yang saya tangkap. Ya, aku mau ngingetin ini apa namanya, spellingnya tuh bukan must to have ya, itu nggak ada gitu. Must have gitu, must have, nice to have gitu. Kalau yang ada tuh yang nice-nya ya, nice to have gitu. Ya, kalau yang must tuh nggak ada must to have-nya. Enggak sih, pasti must have sih. Ya intinya kayak gitulah. Yang must have itu ya itu yang wajib kan gitu. Must kan wajib. Yang harus ada yaitu scope yang memang harus di deliver, itu persyaratan minimumnya gitu ya. Persyaratan minimum untuk aplikasi ataupun proyek itu selesai itu. Apa namanya? Ya kayak gitu lah. Kalau nice to have itu di situ dijelaskan tuh sifatnya untuk improvement sih, seperti itu. Nah, di sini yang pentingnya adalah ya kita itu ya di kalimat terakhir paragraf pertama itu kan ya kita constantly nge-sorting gitu kan, mengurutkan mana yang must have dulu baru nice to have. Artinya kalau masih ada must have yang belum selesai, nice to have itu ya belakangan. Jadi tujuannya kenapa kok dibagi ada dua kategori ini, supaya kita bisa fokus duluan nih di yang penting-penting dulu, yang wajib harus ada tuh itu beres dulu gitu. Must have-nya itu apa, itu harus selesai. Jangan dulu ngomongin yang nice to have kalau must have-nya itu masih belum kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu itu dijelasin di paragraf kedua sih. Paragraf kedua cerita tentang apa itu, Mut? Jadi kita mengerjakan suatu proyek itu pasti ada deadline-nya. Kemudian dalam deadline yang sudah ada itu kita bisa improve segala sesuatunya atau fitur-fiturnya bisa kita improve. Tapi kalau misalnya yang tadi nice to have itu kan bisa jadi ada banyak dan kita harus milih-milih apakah nice to have itu tadi bisa diterapkan di project selama deadline-nya masih ada, selama waktunya masih tersisa atau gitu. Ya, poinnya itu sih. Oke, terakhir sebelum lanjut ke bab selanjutnya ya, ada satu yang resume dong yang di bab ini gitu. Halo, tes, Pak. Ya. Nggak kemeresek ya? Iya. Kemeresek nggak? Kemeresek. Kemeresek ya. Sekarang saya. Halo. Iya, halo. Ya, oke. Udah. Aku khawatir ya perbedaan persepsi antara must have terus nice to have sama prioritas sih. Jadi ya kalau misalnya must to have yaitu must have itu harus kita kerjakan ya. Dan apa namanya yaitu dikerjakan nanti tapi harus kita kerjain, itu must have sih. Jadi
yang dikerjakan nanti tapi harus kita kerjain itu nggak mesti nice to have kalau menurutku. Jadi yang nice to have itu ya fitur fitur utamanya udah sempurna nih. Nah, dengan nice to have itu bisa lebih baik lagi, tapi itu juga nggak harus kita kerjakan. Tapi yang bukan berarti yang nice to have itu bisa kita kerjakan belakangan gitu. Itu hanya masalah prioritas sih. Jadi ini aja sih ngingetin jangan sampai mismatch antara nice to have dengan prioritas gitu aja sih. Oke. Ya, jelas ya tadi ya. Jadi tadi ada yang bilang ya kalau misalnya fitur Facebook misalnya update status harus login itu must have. Terus yang update foto itu nice to have. Menurutku nggak gitu juga sih. Update foto di sebuah status itu must have, tapi prioritasnya kita utamakan dulu fitur login, karena tanpa login kita nggak bisa update status dan update foto gitu. Ya itu yang harus dipahami sih. Itu aja. Oke, paham Mas. Ya. Oke, makasih Diki ya. Ini nyambung dari bab sebelumnya ya, yang terkait itulah urutan pengerjaan suatu tas itu loh. Saya masih ingat nggak ya? Jadi must have itu ya memang harus ada gitu ya. Yaitu mendefinisikan must have itu yang memang ya nggak gampang sih memang sih. Tapi ya kita dari skop-skop tadi kan harusnya terdefinisi itu mana yang memang harus ada tuh yang mana gitu. Bukan berarti ya memang benar sih jangan terjebak bahwa yang sulit itu jadinya nice to have atau yang indah-indah jadinya nice to have, ya belum tentu juga gitu. Karena memang setiap sistem itu kan punya karakteristik dan persyaratan yang berbeda gitu. Nah, itu yang sudah pahami di sana, must have-nya apa. Di bab sebelumnya kan dibahas tuh. Ada yang masih ingat nggak 3 urutan itu Erika gitu yang ini ya. Yang aku tanya terus suruh ngulang 3 cara memprioritaskan tas yang dikerjakan. Ingat nggak, Er? Halo. Ya. Udah, ada. Itu ada 3. Yang terakhir itu novel. Yang satu dulu saya nggak ngerti. Saya nggak hafal sih dia sebutannya apa. Tapi intinya itu important Core. Ya, core, small sama novel. Buka aja bab sebelumnya sambil dibuka deh. Tinggal ya kan geser ya. kan. Ya. Nah, itu bagian-bagian akhir tuh kan. Ya, start in the middle itu. Nah, itu. Nah, kan nyambungnya ke sini ya. Ini kan choosing what to build first ya. Itu kan tadi yang disampaikan Diki terkait prioritas kan, nyambungnya ke sini. Makanya selalu pertama itu pasti yang core ya. Yang core itu yang must have tadi. Ikut-ikutan. Yang must have tadi itulah yang core gitu kan. Kan pasti kan di situ dulu. Nah, setelah itu baru yang small sama novel. Gitu. Oke, balik ke yang tadi deh. Balik ke yang tadi. Bab tadi ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, salah satu coba resume lagi ya dari depan. Bab itu sebenarnya cerita tentang apa? Itu poin-poin pentingnya apa sih yang dapat? Dari teman-teman ada yang ingin membuat merangkum ini. Mbak Lulu mungkin. Oke. Dari yang pertama ya, organize by structure, not by person, yaitu kita memanajemen atau mengorganisnya by structure-nya, bukan by person. Nah, structure itu unsur yang saling terintegrasi. Nah, tujuannya apa? Agar task yang dikerjakan itu sejalan antara BE dan FE. Jadi dia satu slice, sehingga biar hasilnya itu lebih terlihat. Terus yang selanjutnya the scope map.
Nah, itu intinya yang pertama kita tahu garis besarnya atau inisiasinya, kemudian kita tahu apa yang akan kita kerjakan, membuat scope itu menjadi beberapa part dan membuat part itu menjadi beberapa task. Kemudian selanjutnya tahu requirement-nya yang jelas, yaitu bisa dari konfirmasi dari user. Terus yang selanjutnya the language of the project, itu karena kita sudah melakukan the scope map, jadi kita mengkonfirmasi atau menyampaikan ke user itu lebih mudah gitu. Misalkan scope A itu kan punya beberapa part atau beberapa task. Itu kita bisa menyampaikan dengan yang sudah selesai apa dan yang masih in progress apa kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk disampaikan jika kita sudah membreakdown scope-nya itu. Terus apa tadi? Terus yang selanjutnya ada case study. Itu contohnya tadi ada message draft yang kita membagi apa namanya? Membagi scope message itu menjadi beberapa part-nya. Kemudian yang selanjutnya ada discovering scope, itu yaitu kita tuh akan menemukan scope atau task-task yang baru ketika kita itu udah masuk ke scope-nya itu. Dan proses ini tuh akan selalu berkelanjutan atau selalu continue gitu. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara mengetahui jika scope itu sudah benar atau enggak. Yang pertama, indikasi scope yang tepat itu yang pertama, kita tahu keseluruhan dari proyek itu. Jadi udah enggak ada yang kita khawatirkan dari detail proyek itu. Kemudian yang kedua, setiap scope itu saling nyambung atau saling mengalir. Jadi kalau kita gabungkan itu bisa urut gitu. Setelah scope 1, kemudian scope selanjutnya itu saling berhubungan. Terus yang ketiga itu jika ada task yang baru, kita tahu kita akan meletakkan task itu di mana karena kita udah paham scope-nya. Terus yang ketiga itu indikasi scope yang harus digambar ulang. Itu yang pertama apa namanya? Satu scope itu task-nya harus saling berkaitan. Jadi kalau ada task yang dia nggak related gitu, kita bisa keluarkan itu dari scope. Kemudian yang kedua ada penamaan task yang terlalu unik. Yang dia tuh terlalu general, kita bisa buat itu menjadi spesifik. Contohnya tadi ada bugs atau front end gitu, karena di semua fitur pasti juga ada bugs dan ada front end. Kemudian yang selanjutnya yaitu scope itu terlalu besar, jadi kita bisa membreakdown scope itu menjadi beberapa task. Gitu. Terus layer cake ya. Kalau layer cake itu di mana porsi BE sama porsi FE itu sama dan effortnya juga sama karena ya apa namanya porsi untuk BE-nya itu tipis, jadi sebenarnya effortnya itu sama. Gitu. Terus kalau yang iceberg itu seperti digambarkan tadi, ada bagian yang dia lebih lebar dan dia ada yang lebih meruncing. Jadi salah satu bagian ada yang dia porsinya lebih banyak gitu. Jadi harus di akhirnya dia harus mempertanyakan dulu kondisi seperti itu tuh benar apa enggak gitu. Kalau misal FE-nya lebih gede, porsinya lebih gede, itu UI-nya seperti ini. Biar dikonfirmasi gitu, ini benar apa enggak gitu. Terus apa lagi tadi? Terus kalau yang ini tuh dia yang ini. Kan tadi ada beberapa task yang kita kelompokin dalam sebuah part gitu ya atau scope. Nah itu kalau ada task yang dia masih di luar scope itu, kalau task-nya itu masih 1-2 atau masih sedikit aja, kita biarin aja di luar, nggak dijadikan dalam satu task list. Tapi kalau dia udah lebih dari 5, misalkan udah banyak, jadi kita harus buat itu dalam satu scope sendiri atau buat dalam satu task list sendiri. Terus yang selanjutnya ada nice to have sama
have. Kalau must have itu apa ya? Itu yang memang harus ada gitu. Tanpa itu kayak fitur ini tuh nggak jadi gitu. Jadi ini adalah core-nya. Terus kalau nice to have itu yang dia lebih baik ada itu. Jadi kalau ketika fitur must have-nya itu udah jadi, baru kita berlanjut ke yang nice to have. Gitu. Udah. Terima kasih Mbak Lulu. Itu tadi rangkuman. Oke. Ya. Ini lanjut, Pak. Oke, bisa lanjut. Lanjut dulu. Tadi yang chapter 12 sudah selesai, juga sudah dirangkum sama Mbak Lulu. Kemudian ini masuk ke chapter baru, show progress. Nah, kalau yang sebelumnya itu Metascope yang menghasilkan beberapa to-do list dalam satu task list itu memang membantu dalam proses development tim tersebut. Tapi untuk manajer sendiri, untuk menunjukkan progres seberapa jauh proyek berjalan itu tidak cukup dengan hanya dilihat dari scope dan task list tersebut, karena ada beberapa hal yang harus dilihat juga. Poin pertama itu ada the task that aren't there. Jadi ada task yang tidak ada. Di sini maksudnya itu jadi misal ada beberapa, jadi ada task list yang semua tasknya sudah komplit. Dari task list yang udah komplit tasknya itu semua, itu bisa berarti dua hal. Yang pertama itu memang sudah selesai scope-nya, atau ada task yang belum di-define di scope tersebut. Nah, kadang tim define scope di awal itu tanpa mengisi scope tersebut dengan tas-tas yang dieksekusi. Scope-nya sudah ada kayak tadi itu masih inisiasi scope, ada scope ini, tapi di dalamnya belum ada tasnya belum dibuat semuanya gitu. Atau misalnya satu scope sudah selesai developnya, kemudian tugasnya QA, tester untuk testing. Nah, dari semua task yang sudah komplit tersebut, ternyata dari tester ada tas-tas baru yang dia itu hasil dari isu atau isu yang ditemukan oleh QA. Jadi bisa jadi tasnya nambah, tapi tasnya isu, hasil dari isu. Nah, ini contohnya. Contohnya untuk tas yang dibayangkan dan tas yang ditemukan. Ada dua, tas yang dibayangkan dan tas ditemukan. Jadi scope yang sudah dibuat di awal itu sudah ada. Ini ada contohnya ini ada dua. Yang atas itu tas yang dibayangkan secara teori, tas secara teori. Kemudian yang di bawah itu secara prakteknya. Nah, kalau dilihat dari dua gambar tersebut itu, kalau kita menilai di yang secara teori, menilai di time kedua. Ya, waktu kedua. Ini variabelnya ke kanan, waktu, kemudian yang ke atas itu tas. Misal kita menilai di T2 ini, scope-nya sudah selesai 40%, 2 dari 5 tas. Kemudian yang T3 itu 60%. Tapi secara prakteknya,
Enggak gitu. Jadi misalnya kita define task 5 di awal, tapi secara progresnya selama progres berjalan itu ditemukan tas-tas baru yang dia masih berkaitan dan bisa dimasukkan ke scope tersebut. Jadi yang ke T2 ini, T2 yang di praktek ini tidak bisa menunjukkan kalau progres dari suatu scope itu 60% contohnya. Karena di T ketiga ini, waktu ketiga ini, ada tas-tas baru yang muncul gitu. Nah, kita butuh konteks yang lain dari suatu project untuk memahami bagaimana melihat progres suatu project. Pertama, estimates, dan show uncertainty. Jadi estimasi itu tidak menunjukkan ketidakpastian, tidak menunjukkan uncertainty dalam suatu scope. Jadi mungkin beberapa tim mencoba mengestimasikan suatu task dalam suatu scope untuk melaporkan statusnya. Tapi estimasi tersebut itu berbeda artinya untuk masing-masing pekerjaan. Tergantung sifat pekerjaannya. Misal ada 2 task, dua-duanya diberi estimasi waktu pengerjaan 4 jam. Kemudian tapi yang task pertama itu task yang tim sudah pernah mengerjakannya beberapa kali. Nah, task yang sudah dikerjakan itu pasti kita bisa secara yakin membuat estimasi waktu. Misal fitur login, sudah beberapa kali timnya mengerjakan fitur login. Nah, itu bisa diestimasi waktu untuk mengerjakan fitur login, misal 1 jam gitu. Kemudian yang task kedua itu suatu task yang sama sekali belum pernah dikerjakan oleh developernya. Nah, kita bisa memberi estimasi 4 jam atau mungkin 3 hari. Nah, estimasi yang kita buat itu tidak berarti untuk suatu progres. Jadi, estimasi tadi tidak menunjukkan kepastian. Sampai sini mungkin ada yang ingin berdiskusi atau memberi tanggapan terkait dua di atas, 2 judul di atas. Kalau nggak ada mungkin bisa ke yang selanjutnya itu. Nah, di buku Shape Up ini ada work is like a hero. Tanya. Ya, Pak. Tanya dikit aja, yang di atas tadi kan ketika bikin scope kan, terus bikin task. Nah, ternyata dalam prakteknya kan bertambah tuh di task-nya itu. Nah, itu tuh goalnya itu tuh jelek, nilai jelek atau gimana ya? Seharusnya sesuai dengan teori gitu. Jadi ini yang saya pahami itu untuk melihat progres suatu proyek berjalan sudah sejauh apa itu tidak bisa dilihat dari seberapa persen kompletasnya gitu di hari itu juga. Jadi ada dua sudut pandang gitu ya. Iya. Pertama itu kan ada tas yang dibayangkan sama tas yang ditemukan. Tas yang dibayangkan itu biasanya kita define di waktu scope itu dibuat, misal scope login itu ada tasnya buat login, terus ada validasinya, terus dan lain-lain. Ada 5 tas yang di-define di waktu membuat scope. Kemudian dalam prakteknya itu seiring berjalan waktu bisa jadi ada tas yang ternyata kita baru menyadarinya di tengah-tengah gitu. Oh, ini seharusnya ada fitur ini di sini, kemudian bisa tambahkan. Atau bisa jadi juga ketika tas yang sudah komplit ini di checklist, di testing oleh QA itu
oh masih ada isu baru, isu dari tas itu, isu baru dari tas itu gitu. Jadi dibuat tas isu itu bisa jadi nambah tasnya gitu. Jadi ini tuh bukan yang benar yang mana, tapi kita nggak bisa lihat progres suatu project dilihat dari tasnya sudah komplit berapa dari berapa gitu, Pak. Pak Indra, Pak Atet. Ya, jadi ini terkait berapa persentasenya ya, bukan bagus atau enggaknya ya. Iya. Jadi presentase si project itu nggak bisa langsung dilihat ketika sudah tercapai task-task yang tadi, misal dari T1 sampai T5 yang di dalam lingkup in teori. Tapi juga harus diperhatikan dengan bertambahnya task yang sudah dilakukan testing oleh tim QA, mungkin gitu ya. Jadi bertambah si persentasenya itu bisa jadi nggak apa namanya, bukan hanya dilihat dari yang task yang dihasilkan pada saat itu, tapi dijumlahkan juga dengan task-task isu yang didapat. Ya, lanjut. Kalau ya ini sebenarnya maksudnya kita nggak bisa lihat progresnya project itu seberapa persen dari lihat tasnya. Tidak juga misal ini nambah di T4 ini nambah 4, itu berarti nambah berapa persen atau ngurang berapa persen. Tapi ada beberapa konteks yang akan dijelaskan di judul-judul selanjutnya, di poin-poin selanjutnya itu untuk mengetahui progres suatu project. Oke, ya silakan. Ini tadi estimate. Terus yang ini contoh, nah ini pekerjaan itu diibaratkan bukit, it's like a hill. Jadi setiap pekerjaan itu memiliki 2 fase kalau berdasarkan bukit ini. Pertama ada fase uphill atau fase menanjak, yaitu fase untuk figuring out, mencari tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian ada fase downhill, itu fase eksekusi. Nah ini contohnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya kalau di sini kita akan mengadakan dinner party. Jadi kita mengagendakan ada dinner party, kita atur tanggalnya, tapi masih beberapa minggu ke depan gitu. Dan kita belum memutuskan akan memasak atau membuat makanan apa. Nah, ini berarti posisi kita sudah menentukan tanggal, dan kita akan membuat suatu agenda dinner party itu masih di titik start ini di bawah. Kemudian kita berpikir siapa saja yang datang, kemudian memperhatikan beberapa orang, mungkin vegetarian. Karena itu kita bisa eliminate beberapa opsi makanan dan memberi opsi beberapa. Nah, dari pertimbangan itu ada 2 opsi, Italian atau Indian. Kemudian kita memilih Indian recipes. Nah, kita bertanya what percent complete is the project, itu belum bisa gitu. Karena kita baru menentukan awal banget itu memilih jenis masakan apa. Tapi kemudian kalau ada yang kemudian ketika di titik ini ada yang bertanya berapa estimasi yang akan diambil ya, ketika belanja dan menyiapkan makanan, itu kita juga belum bisa menjawab karena kita belum memilih makanan yang akan dibuat. Ya, kita tadi memilih Indian food tapi belum memilih makanan apa. Jadi jawabannya juga masih belum menunjukkan progresnya. Nah, kalau kita sudah memilih makanan apa, itu bisa naik, udah naik progresnya.
Kemudian kita memilih, kemudian kita mencari-cari resep makanan. Kemudian ya kita memilih sesuatu yang tidak susah untuk ditemukan. Dan kita sudah yakin mau memilih makanan itu untuk dibuat. Kemudian kita shopping untuk membeli bahan-bahannya. Tadi kan sudah memilih makanan, terus udah tahu akan belanja apa untuk makanan tersebut, dan sudah tahu mau buat apa intinya. Ini udah di puncak. Ini artinya kita udah bisa melihat keseluruhan yang akan kita buat, juga bisa membuat estimasi eksekusinya. Nah, eksekusi yang perlu dilakukan itu kan tadi belanja bahan makanan. Ini bisa progresnya bisa maju karena sudah eksekusi yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu tugasnya menyiapkan dan masak. Itu kita juga sudah bisa maju karena eksekusi yang kedua tadi habis belanja kemudian memasak makanannya, memasak masakan. Kemudian yang terakhir itu cleaning up. Nah, ini udah selesai berarti. Nah, di sini disimpulkan fase uphill, fase menanjak itu tadi fase yang penuh ketidakyakinan atau ketidaktahuan dan problem solving. Tadi kita masih mencari tahu kita mau masak apa, kemudian memilih-milih makanan. Dan akhirnya di puncak ini kita sudah tahu mau memilih masakan apa. Kemudian yang di downhill itu fasenya penuh keyakinan dan melihat segala sesuatu itu sudah jelas. Jadi kita tinggal eksekusi apa yang sudah direncanakan di awal. Gitu. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Mau tanya Mbak? Ya. Benar nggak? Jadi intinya itu nggak bisa menjelaskan, menampilkan progresnya kalau misalkan belum sampai puncak gitu ya dari sebuah pekerjaan gitu. Karena kita belum melihat secara detail bagaimana pekerjaan bisa diselesaikan. Kayak gitu bukan? Maksudnya kita membuat, kan tadi ngomongin estimasi. Untuk estimasi itu kita nggak bisa di awal-awal gitu. Maksudnya ketika awal mulai mengerjakan tugas itu, ya karena belum kebayang itu kita harus sampai puncak dulu gitu. Atau saya salah? Tadi pertanyaannya Mas Rizal itu kalau misal baru sampai sini itu belum bisa dilihat progresnya gitu ya Mas? Iya. Maksudnya kaitannya sama progres ini loh Mbak, kurang paham juga. Oh, iya. Ini tadi kalau pekerjaan diibaratkan apa namanya hill atau bukit itu melihat progres dari berjalan titik kita berada itu sudah sampai mana kayak gitu. Ini kalau yang di Basecamp dulu itu ada fitur buat mindah-mindahin kayak gini itu ya. Jadi progresnya itu nggak dari berapa persen. Nah, nanti dijelasin di bawah sih Mas. Tapi ya bisa dilihat progresnya dari sini juga, dari kita berada di titik mana. Nggak harus kita tahu dulu kita mau ngapain, baru kita bisa menunjukkan progresnya. Tapi misal kita udah tahu kita mau ngapain, tapi belum tahu rinciannya, itu juga bisa menunjukkan progres, tapi belum
ya masih 30% atau 40% gitu. Oh, Mungkin ada yang lain ingin diskusi? Pak Indra? Ya, aku menambahin dikit ya, komentar terkait yang coba naik lagi. Yang ada teori sama praktikalnya tadi lah. Ya, di sini ya poinnya. Jadi memang secara teori itu kan kita diharapkannya sudah bisa ini apa namanya punya daftar task gitu kan atau scope dari awal project yang mana tasnya itu udah fix sampai akhir proyek kan seperti itu. Harapannya kan seperti itu tuh secara teori sehingga di tiap minggu atau di tiap saat kita bisa melakukan justifikasi ini sudah berapa persen. Tapi realitanya kan nggak kayak gitu ya. Tadi Muti udah jelaskan itu juga. Pep juga tadi sempat menanyakan itu. Nah, poinnya di sini yang aku lihat justru ini tuh sebagai motivasi gitu ya bagi kita untuk semaksimal mungkin melakukan planning di awal gitu. Justru cara mikirnya adalah kita harus memaksimalkan planning dari awal semaksimal mungkin karena semaksimal mungkin meskipun planning kita sudah maksimal aja itu tuh nanti akan bisa berubah, akan bisa bertambah, akan ada task-task yang baru ditemukan gitu kan, ada bugs yang ternyata kok berulang kali dan seterusnya gitu. Nah apalagi kalau misalnya dari awal kita nge-planningnya itu nggak detail, nggak lengkap gitu, itu lebih lagi akan menyulitkan. Pokoknya sih di sana sih. Jadi jangan sampai yang pengen aku uruskan juga terkait hal ini, terus kita menjadi alasan tuh nanti juga paling di tengah-tengah akan baru ketemu, nanti di tengah-tengah pekerjaan juga baru nambah lagi dan seterusnya gitu. Ya memang realitanya itu tidak terhindarkan lah. Ada tas yang bertambah di tengah proyek, di tengah pengerjaan itu memang tidak terhindarkan. Tapi justru karena adanya kondisi realitas seperti itu, tadi itu ya kita harus beresin dari depan. Planningnya, jadi dibuat sedetail mungkin. Itulah kenapa dari awal tuh selalu kalau di Java kita selalu minta dari awal tuh definisikan dulu scope-nya sedetail mungkin gitu, semaksimal mungkin kita list semua task yang ada di situ sehingga kita bisa maksimal dari awal itu sudah bisa melihat kira-kira nanti akan ada apa aja sih gitu. Nah masalah nanti ternyata setelah berjalan bahwa planning itu perlu banyak diperbaiki gitu, ya itu kita nggak ada yang tahu gitu. Itu nggak ada yang tahu gitu, itu ya masuk takdir juga gitu ke depan gitu kan. Tapi dari awal kita melakukan namanya planning itu rencana kita melakukan maksimal. Itu tuh poin yang ingin aku tegaskan juga ya di sini. Jangan sampai persepsinya salah. Takutnya kalau misalnya menangkapnya salah, realitanya seperti ini kok gitu. Sehingga ya udah planningnya biasa aja gitu. Nah itu yang aku nggak cocok gitu. Karena kalau seperti itu nanti kita produksi tasnya di awal-awal waktu sedikit doang gitu. Karena beralasan nanti juga akan nambah terus tiap harinya, kan baru nambah tiap hari, baru nambah 1, 2 kayak gitu. Itu kurang pas sih. Jadi nanti yang benar adalah dari awal tuh sebisa mungkin kita sudah definisikan semua tasnya, semua skopnya semaksimal mungkin itu lebih baik gitu. Jadi mengurangi uncertainty tadi itu, ketidakpastian itu bisa kita kurangin gitu. Memang itu uncertainty pasti akan tetap ada dan di awal-awal pasti akan yang paling tinggi itu seperti itu. Di awal project akan paling tinggi, seiring berjalannya waktu uncertainty-nya itu akan berkurang. Nah, tapi kan kita nggak mau menyerah pada kondisi tadi itu. Jadi itu ya aku benar-benar tegaskan teman-teman, ini jangan sampai salah dipahami. Di kita tetap dari awal itu harus di planning semaksimal mungkin. Semua tas yang bisa digali itu langsung digali, dibuat tasnya, didetailkan yang seperti itu. Karena kita berlomba-lomba dengan waktu sih. Nggak bisa mengandalkan besok baru ketemu, nanti besok juga akan ketemu sendiri gitu. Nggak akan bisa gitu. Jadi proses bertambah ini itu bisa dilihat ya.
Jadi kalau di teori sama prakteknya itu di dua grafik itu kan di awalnya tuh sama-sama 5 gitu. Artinya secara teori juga ini 5 itu sudah maksimal sebenarnya, harapannya kan gitu tuh. Harapannya itu seperti, jadi prakteknya pun juga dari awal sudah 5. Bukan prakteknya dari awal itu cuma 1, terus minggu kedua baru nambah 2, 3, kan nggak kayak gitu. Tapi memang dari awal pun 5, cuman secara teori 5 yang didefinisikan di awal itu tuh sudah mencukupi gitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman misalnya ada 5 scope gitu. Terus ya sudahlah pokoknya gampang-gampangan aja gitu. Hari pertama atau minggu pertama seadanya aja, tasnya sedikit gitu. Nah, nggak kayak gitu kan. Di sini pun juga dari dua grafik ini pun startingnya sama nih, sama-sama 5 tas lah ya, 5 to-do list itu gitu. Jadi emang dari awal pun sudah maksimal planningnya. Ini nggak menunjukkan bahwa planning di awal itu seadanya, tapi ini menunjukkan bahwa realitanya planning 5 to-do list yang dibikin di awal itu di tengah project itu bisa bertambah atau bisa berkembang tadi atau bisa berkurang malahan seperti itu. Poinnya di sana. Itu. Terus terkait dengan kalau kayak gitu bisa nggak kita menjustifikasi atau mendapatkan nilai berapa sih persentase dari progres project itu sendiri kan gitu ya. Tadi kan disampaikan bahwa ya memang agak nggak relevan ketika di minggu kedua sudah berapa persen sih, tadi kan disampaikan seperti itu, kalau kondisinya seperti ini nggak relevan gitu. Memang itu kalau misalnya ternyata di praktikalnya banyak yang banyak bertambah kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu sih gitu. Kita kan nggak tahu nih nanti akan bertambah sebanyak apa sih atau berkurang sebanyak apa gitu. Jadi tetap aja estimasi dari awal ini kalau di kita tetap kita gunakan gitu ya. Itu untuk mengukur bahwa memang tim ini berprogres. Nantinya seperti itu. Jadi meskipun disampaikan bahwa persentase di tengah-tengah proyek di T2, T3, T4 gitu ya, kalau di sini itu bisa jadi nggak valid, itu benar. Aku pernah menyampaikan juga ya di awal dulu, aku pernah sampaikan weekly report kita yang dari data studio itu kalau hanya menyampaikan data dari collab itu nggak benar-benar valid datanya, karena tiap minggu itu presentasi akan segitu-segitu terus tuh. Karena produksi tas dengan penyelesaian tasnya itu hampir sama kecepatannya gitu ya, nggak jauh beda. Makanya pergerakannya ya relatif nggak kelihatan banget gitu loh. Kayak gitu. Tapi tetap aja kita tetap butuh nilai-nilai seperti itu. Angka seperti misalnya di T2 itu di praktikalnya kan 3 dari 5 ya, 60% gitu. Nah, di T3 ternyata turun tuh, berarti kan presentasinya 3 dari berapa itu? 8 ya. Nah, kayak gitu, sekian persen. Nah, itu memang untuk menunjukkan bahwa memang ada progres di tim, kalau di kita gitu ya. Di kita, aku tetap mengharapkan teman-teman memantau seberapa jauh pergerakan persentase ini di tiap minggunya gitu. Artinya apa? Ketika memang ini nanti persentase itu turun, itu kan tadi ya ada kondisi disebabkan karena bertambahnya tas gitu kan. Yang bertambahnya tas itu kenapa? Itu perlu dielaborasi gitu ya. Karena boleh jadi ada problem di sana. Yang kayak gitu sih poinnya sih. Jadi benar, aku mengakui juga bahwa memang di tengah-tengah proyek itu persentase tidak valid 100%, iya. Tapi itu bisa kita gunakan sebagai penanda bahwa tim ini bergerak ke arah yang benar nggak sih gitu kan. Berapa jumlah tas yang diselesaikan itu nambah nggak gitu. Jadi memang kalau di collab itu kan kita nggak hanya ngelihat berapa persentasenya doang ya. Kalau di weekly report teman-teman kan nggak hanya persentase doang, tapi juga jumlah tas yang diselesaikan. Jumlah tas yang diselesaikan nambah nggak gitu. Itu menunjukkan timnya berprogres gitu kan. Persentase, nah nanti jadi pertanyaan juga ketika jumlah tas yang diselesaikan itu bertambah secara signifikan, tapi persentasenya kok tidak naik atau malah cenderung turun, nah itu berarti kan ada banyak pertanyaan di sana gitu. Bisa jadi ada tas yang baru, ada bug dan seterusnya. Apakah itu hal yang salah? Ya bisa enggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi poinnya di sana.
Bisa dipahami nggak ya? Mutik sama Rizal yang tadi yang mendiskusikan itu ya, sama Atep juga ya. Bisa. Ya, mungkin seperti itu. Ya pokoknya sih aku ingin negasin lagi supaya ini nggak jadi salah persepsi sih, karena kalau membaca ini sekilas doang nanti takutnya mindset yang terbangun adalah nggak penting nih ada progres toh juga percuma gitu kan. Enggak sih, atau apalagi malah nanti ada pemikiran nggak penting ada planning. Kalau misalnya itu yang di pikiran kita itu ya nanti makin nggak kekontrol gitu. Tanpa ada planning ini malah sama sekali kita blank terhadap proyeknya itu. Semua masih serba nggak pasti gitu kan. Di sini pun dicontohkannya juga di dua grafik ini dari depan udah di planning kan sampai 5 task gitu kan, sampai 5 poin itu kan lumayan banyak itu secara teori pun seperti itu. Itu sih poinnya sih. Ya mungkin itu dulu bisa di waktunya udah mau habis juga ya. Dari situ dulu mungkin kita resume ya. Dari teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi ya, ditanyakan. Tadi sampai poin ini ya, work like a hill ya. Iya. Ya poin di situ lah, sampai tiga subbab itu ya. Iya. Nanti untuk subbab selanjutnya disambung minggu depan aja daripada kepotong tinggal 5 menitan lagi soalnya 7 menit. Oke, seperti biasa kalau nggak ada yang nanya, kamu yang nanya, Mut. Ya, oke. Kita. Ada Mbak Dita. Atau Vira. Ya, Mbak. Kalau yang pertama itu yang the task aren't there itu kan ada contohnya ada 2 task, itu ada yang secara teori itu berurutan. Kalau yang secara praktiknya kan selama progres berjalan itu task bisa aja ditemukan task-task baru. Terus kalau yang estimasi tidak menunjukkan kepastian itu kayak tim melaporkan estimasi yang telah dikerjakan. Contohnya tadi ada 2 task. Yang pertama itu tasknya yang udah pernah dikerjakan. Jadi waktu estimasinya bisa lebih cepat karena sudah pernah dikerjakan. Terus satu tasknya lagi yang belum pernah dikerjakan. Jadi estimasinya bisa lebih lama, bisa 4 jaman atau 3 hari. Terus yang uphill itu kita tuh belum tahu apa yang akan dilakukan gitu. Jawabannya masih belum ditemukan. Tapi saat udah ada di puncak itu kita udah bisa melihat apa yang akan dilakukan kayak gitu. Yang di work is like a hill itu tadi Vira menjelaskan mungkin sampai atas aja ya, belum sampai bawah. Jadi yang sisi kiri itu waktu kita menanjak itu masih mencari tahu atau masih mencari tahu, memecahkan masalah dari satu project. Sampai atas kita sudah tahu tas-tas apa yang harus dikerjakan dan sudah siap untuk dieksekusi. Kemudian yang sisi kanan ini fase eksekusi. Jadi apa yang sudah direncanakan itu tinggal dijalankan. Yang lain mungkin ada yang menanggapi lagi. Mbak Lulu. Halo. Mas Rizal. Gimana, Mbak? Itu tadi Mas, kalau pemahamannya yang ini, yang work is like a hill itu gimana kalau menurut Mas Rizal? Ya, work is like a hill itu pemahaman saya. Jadi ketika di sebuah
task gitu, sebuah pekerjaan itu ada yang seperti kita menaiki bukit gitu. Di awal kita mengestimasi apa saja yang harus dieksekusi gitu dalam task itu, di prepare. Ketika sudah dicapai sampai puncaknya, kita bisa melihat gitu si progres dari task ini seperti apa, diselesaikannya bisa berapa lama gitu. Dan ini ya tadi kan progresnya itu sebenarnya dari awal juga bisa dicek gitu, dari prepare dan kayak gitu juga bisa diperlihatkan misalkan ke klien bahwa progresnya misalkan ketika next itu 30% gitu. Meskipun kita belum tahu gitu secara mendetail di pekerjaan ini atau task ini selesai sampai kapan secara estimasinya gitu. Itu bukan Pak? Ya, oke Mas. Jadi masih ada yang ingin memberi tanggapannya atau pendapatnya sampai ke subbab ini? Masih ada 2 menit. Kalau nggak ada, bisa dicukupkan nggak Pak Indra? Iya, dicukupkan dulu nggak apa untuk kali ini ya. Ya mungkin sampai sini, sampai 3 subbab ini di chapter 13 yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjut minggu depan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah berdiskusi tadi. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.